Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Al-Wafa semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan selalu semangat ya. Senang sekali saya Jaka Permana dapat kembali menemani Ramadan sahabat Al-Wafa sekalian dalam program Ramadan Asik, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Sahabat Al-Wafa, dalam kegiatan Ramadan kali ini kita akan membahas kembali berbagai kajian Islami yang akan menambah pengetahuan kita. Dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat Al-Wafa, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa 1 bulan namanya, di mana kita diharuskan untuk menahan rasa haus, rasa lapar, serta hawa nafsu kita. Sebenarnya apa makna diwajibkannya kita berpuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini? Hari ini mari sama-sama kita dengarkan penjelasan dari guru kita, Bapak Ustadz Resmawan SOSI, yang insya Allah akan dipandu oleh sahabat saya, Bapak Ustadz Muhammad Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sahabat Al-Wafa semuanya. Hari ini kita memasuki hari ke-7 bulan Ramadan. Kita akan coba menambah ilmu, menambah wawasan dengan suatu kajian. Nah, insya Allah bagaimana sih kita caranya berpuasa yang baik untuk menggapai derajat takwa. Baiklah teman-teman Al-Wafa, untuk hari ini kita akan coba menambah ilmu, menggali ilmu bagaimana caranya menjalankan puasa sesuai yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW untuk menggapai derajat takwa. Baiklah kita ikuti, kita temui pemateri untuk kali ini. Baiklah, mari ikuti saya. Assalamualaikum Pak Res. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Saleh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Saleh. Ngomong-ngomong lagi apa ini Pak Res? Biasa ini lagi perawatan. Maklum motor tua Pak Saleh ini. Bagaimana puasanya Pak Res hari ini? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Ini Pak Res, alhamdulillah sekarang ini kita sedang mengadakan program Ramadan Asik. Jadi ini ada mungkin pertanyaan, bagaimana sih kiat-kiat kita berpuasa supaya kita mencapai derajat takwa dalam berpuasanya? Oh, bagaimana cara melakukan ibadah puasa supaya bisa mencapai takwa dengan puasa itu sendiri? Betul Pak Res. Ya, mungkin Pak Res bisa langsung memaparkan ya kepada anak-anak bagaimana sih puasa yang baik dan benar itu sesuai yang diajarkan Rasulullah supaya puasanya itu mencapai derajat takwa sesuai firman Allah yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah itu Pak Res. Insya Allah Pak Saleh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim al-ayah bil ma'na wallahu a'lam. Berbicara mengenai topik atau tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai puasa itu sendiri dan juga apa kaitan puasa dengan takwa. Karena sebagaimana di firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah menjelaskan bahwa memerintahkan wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan kepada kita semua untuk beribadah atau melakukan ibadah puasa. Sebagaimana yang sudah Allah berikan juga atau bebankan juga kepada kaum-kaum atau umat-umat sebelumnya dengan tujuan la'allakum tattaqun, adalah agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang paling menarik yang perlu kita pahami bahwa ibadah puasa tentu saja berkaitan dengan bulan Ramadan. Meskipun terdapat juga perintah puasa berupa sunnah yang bisa dilakukan di luar bulan Ramadan. Tetapi untuk diwajibkannya ibadah puasa itu sendiri adalah berkenaan dengan selama bulan Ramadan, baik 1-29 atau bahkan 1-30 hari selama di bulan Ramadan. Yang paling unik untuk kita bahas adalah bahwa ternyata Ramadan itu sendiri Allah hanya membahas tentang Ramadan hanya 1 kali di dalam Al-Quran. Berbeda dengan ketika Allah membahas tentang takwa, Allah membahas berulang-ulang kali di beberapa ayat bahkan di dalam surat yang berbeda. Tetapi yang berkenaan dengan Ramadan itu sendiri atau kalimat Ramadan, Allah hanya membahas 1 kali di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Baqarah. Dan yang paling menariknya untuk kita pahami bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan atau yang kita kenal dengan ibadah puasa bukan hanya Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat kita saja atau umat muslim saja. Tetapi di ayat Al-Baqarah ayat 183 Allah pun menegaskan bahwa ibadah ini pernah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Artinya kepada umat Islam sebelumnya. Yang mana ketika kita kaji dari awal Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah banyak berbicara tentang umat Yahudi, kaum Yahudi atau Bani Israel. Sebagaimana di Quran surat Al-Baqarah ayat kedua bahwa dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di awal pertama Quran surat Al-Baqarah Allah mengingatkan bahwa kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW hanya menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, maka selepas ayat ini, di awal-awal permulaan Quran surat Al-Baqarah, Allah banyak membahas mengenai Bani Israel. Dan juga banyak juga keluhan-keluhan atau komplain Allah terhadap apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Artinya, banyak ibadah yang ditujukan atau perintah yang ditentukan untuk Bani Israel, tetapi mereka tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh sebagaimana mestinya. Yang akhirnya ada beberapa kewajiban yang harusnya meningkatkan takwa bagi mereka, tetapi mereka tidak memperoleh takwa. Di antara ibadah yang bisa meningkatkan takwa, salah satunya adalah ibadah puasa. Oleh karena itu, di Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah mewajibkan kepada kita untuk beribadah puasa atau menjalankan ibadah puasa sama halnya ibadah yang dulu pernah ditekankan kepada Bani Israel untuk melakukan ibadah puasa. Hanya saja berbeda bahwa dulu Bani Israel ketika menjalankan ibadah puasa, mereka tidak memiliki takwa atau tidak menjadikan mereka memiliki ketakwaan dengan ibadah puasanya. Sehingga di Quran surat Al-Imran ayat 110, Allah mengganti umat yang terpilih yaitu dengan kita selaku umat muslim. Kuntum khair ummah, engkau umat muslim adalah sebaik-baiknya umat atau umat terbaik. Kenapa kita menjadi disebut umat terbaik? Karena kita dengan menjalankan ibadah puasa, kita bisa meraih derajat takwa yang tidak dimiliki oleh Bani Israel pada zaman dahulu. Yang perlu kita pahami adalah tentang kalimat takwa itu sendiri. Takwa berasal dari kalimat wiqayah yang artinya adalah perlindungan atau sejajar dengan makna al-itiqo atau yang berarti proses menuju ke perlindungan. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala menuntut kita dengan ibadah puasa supaya kita memiliki mental, memiliki karakter senantiasa berlindung ke arah yang aman. Senantiasa berlindung menjauhi tempat-tempat atau menjauhi kondisi-kondisi yang membuat kita terancam. Terancam dari apa? Tentu saja terancam dari azab atau siksa Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang benar-benar terpatri dalam hatinya rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak mendapatkan rahmat Allah, takut tidak mendapatkan ridho Allah, bahkan takut akan mendapatkan azab atau murka dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah Allah senantiasa membimbing kita dengan salah satu ibadah puasa, karena dengan ibadah puasa kita bisa mendapatkan karakter cinta dan takut terhadap Allah, sehingga kita bisa menjauhkan dari perilaku-perilaku perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami yang terakhir adalah ketika kita mengaitkan bagaimana dengan ibadah puasa bisa meraih atau menjadikan kita menjadi bertakwa sebagaimana tidak dimiliki oleh kaum Yahudi atau Bani Israel, adalah setiap manusia pasti memiliki proses pelatihannya masing-masing. Dan tentu saja proses pelatihan ini adalah menempatkan manusia di situasi yang sulit. Seperti misalkan seseorang akan menjadi polisi atau akan menjadi tentara, maka senantiasa menjalankan latihan yang mana menempatkan dia di posisi yang sulit, sehingga terbiasa di posisi sulit, dan dia ketika terjun ke medan perang yang sesungguhnya, dia sudah siap dan sudah maju untuk memperjuangkan bangsa negara Indonesia ini. Begitupun dengan ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita atau menempatkan kita di situasi yang sulit, sehingga senantiasa kita merasakan lapar, senantiasa kita merasakan dahaga. Karena dengan situasi sulit ini akan menguatkan kita. Dengan berpuasa, tentu saja yang kita rasakan tubuh akan semakin melemah, karena tentu saja ini proses latihan. Tetapi meskipun tubuh melemah, ketika kita disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa, maka akan terdapat satu bagian tubuh yang terus-menerus meningkat dan menguat. Satu bagian tubuh ini akan menjadi kuat di antara bagian tubuh yang lainnya. Ketika kita diterpa dengan kesulitan lapar dan dahaga, maka tubuh menjadi lemas, tapi satu bagian anggota tubuh ini akan senantiasa menjadi kuat, yaitu hati. Dan disitulah letak takwa berada. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, "Faminha minal taqwal qulub." Maka takwa itu berada di dalam hati. Ketika tubuh kita melemas, maka hati menjadi kuat. Dan ketika hati menjadi kuat, maka takwa di situ akan menjadi lebih kuat lagi dan lebih berkuasa untuk menundukkan semua anggota badan kita, sehingga bisa menyuruh atau memerintahkan hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan. Semoga dengan ibadah puasa kita kali ini di bulan Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan menjadikan hati kita meningkat ketakwaannya, sehingga selepas bulan Ramadan kita senantiasa bisa mengontrol seluruh anggota tubuh kita untuk diarahkan kepada perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Jangan sampai nasib kita sama seperti Bani Israel yang dengan berpuasa tidak mendapatkan takwa, malah dengan setelah berpuasa mereka tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada bermanfaat, ada hikmahnya juga, kita bisa mengambil pelajaran mengenai kaitan antara ibadah puasa dan takwa. Dan yang paling penting adalah manfaatkan selama 30 hari di bulan Ramadan ini untuk benar-benar kita menundukkan seluruh anggota tubuh kita, seluruh nafsu kita, dan kita menguatkan hati, tingkatkan takwa kepada Allah, tingkatkan rasa takut kita kepada Allah, kontrol semua anggota tubuh kita, jangan sampai kita lapar dan dahaga kita tahan, tetapi seluruh nafsu kita tidak tahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Al-Wafa TV? Wafedia Ensiklopedia Islam sore ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak fakta-fakta seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. Pemirsa Wafedia, puasa Ramadan adalah salah satu ibadah wajib yang dilakukan umat muslim di seluruh dunia. Perintah berpuasa terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Pemirsa, tahukah Anda bahwa selain sebagai ibadah, ternyata terdapat fakta-fakta menarik di balik kewajiban berpuasa? Pada episode kali ini, kami akan merangkum 5 fakta menarik seputar puasa versi Wafedia.
Fakta yang pertama tentang sumber energi tubuh saat berpuasa. Saat berpuasa 1 hari penuh, dari mana kita mendapatkan sumber energi untuk tubuh kita? Ternyata sekitar 8 jam setelah makan sahur sebenarnya tubuh tidak dalam fase berpuasa. Pada waktu tersebut, tubuh bekerja untuk mencerna dan menyerap gizi serta nutrisi dari makanan dan minuman saat sahur. Setelah memasuki fase puasa, maka tubuh akan mulai mengandalkan glukosa yang tersimpan dalam hati dan otot sebagai sumber energi. Setelah cadangan glukosa habis, maka lemak tubuh akan menjadi sumber energi berikutnya. Fakta kedua, tidak baik loh jika langsung tidur setelah makan sahur. Hayo, siapa di sini yang habis makan sahur, sholat subuh, lalu tidur lagi? Pemirsa, ternyata tidur setelah makan sahur itu sangat tidak dianjurkan karena dapat mengganggu proses pencernaan makanan di lambung. Setidaknya, tubuh membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk dapat mencerna makanan. Kalau kita langsung tidur, maka proses pencernaan makanan tidak akan berjalan dengan baik. Fakta ketiga, bau mulut orang yang sedang berpuasa ternyata tidak sepenuhnya berasal dari mulut. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Rajab rahimullah bahwa bau mulut orang yang berpuasa adalah uap yang naik karena lambung yang kosong dari makanan. Bau ini memang tidak disukai oleh manusia, namun baik di sisi Allah karena muncul dari ketaatan seorang hamba untuk mencari keridhoannya. Untuk meminimalisir bau tersebut, kita dapat bersiwak atau menggosok gigi. Fakta keempat, ternyata menyegerakan berbuka sangat baik bagi kesehatan tubuh. Jika ditunda-tunda, maka dapat menimbulkan masalah, di antaranya kadar gula darah turun, dehidrasi, dan gastritis. Fakta terakhir, pemirsa pasti pernah mendengar anjuran berbuka dengan makanan yang manis. Hal ini sangatlah bermanfaat bagi tubuh. Nabi pun menyontohkan untuk berbuka dengan yang manis, yaitu kurma. Karena kandungan gula alami yang terdapat dalam kurma dapat dengan cepat diserap oleh tubuh dan menjadi energi. Pemirsa Wafedia, itulah beberapa fakta menarik seputar puasa. Marilah kita manfaatkan hadirnya bulan Ramadan yang penuh berkah ini dengan senantiasa berusaha untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit dan terkena musibah dapat diberikan ketabahan dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pemirsa Wafedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian sahabat Al-Wafa untuk kegiatan Ramadan Asik hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah disampaikan. Terus saksikan Ramadan Asik Al-Wafa TV, suatu program yang akan menyajikan berbagai informasi seputar dunia Islam. Saya Jaka Permana beserta seluruh kru yang bertugas hari ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.